nyanyikan bukan Tuhan. Mari kita berdoa. Dengarkanlah firman Tuhan pengganti buku Taurat yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, berilah kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Kembali kita menaikkan pujian kita dengan juru perjalanan.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepada-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, jangan ditentang pengampunan dosa. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Semangat, silakan duduk kembali. Nama Yesus menara yang kuat, benteng yang teguh di atas segalanya. Dia akan mengalahkan setiap musuh. Mari kita kembali bersorak-sorai, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan
Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nas bacaan minggu ini yang tertulis dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegak tengkuk.
Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita ada saat ini, ada di tempat ini, semuanya oleh karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan kemurahan Tuhan untuk kita. Mari kita dengan pujian kita, kemurahan Tuhan. Tahun yang lalu, Bapak kami dikatakan dokter bersalju. Saat itu, di pikiran saya, bagaimana ya? Ketakutan yang luar biasa saya alami. Kenapa? Karena saya tidak bekerja, saya tidak tahu apa-apa. Anak masih sekolah, yang paling besar masih kuliah. Sedangkan sebagai tulang punggung selama ini adalah bapak kami. 2 hari dia di rumah sakit, tidak bergerak sama sekali, dan dokter pun mengatakan kepada saya, banyak berdoa ya, banyak berdoa. Saya terus berperang dalam hati saya, kenapa ini terjadi Tuhan? Bapak kami melayani, saya melayani, anak-anak melayani, tapi kenapa ini terjadi?
terus berperang dalam hidup saya. Ditambah lagi persoalan-persoalan yang datang yang baru saya tahu. Saat saya berdoa, Tuhan bilang sama saya, kok kau takut? Rencanaku sudah ada di depan. Kau tinggal menjalani saja. Lalu saya berusaha untuk sama dengan situasi. Dan saya jalani sampai beberapa bulan. Saya tidak pegang uang sama sekali. Tapi saya bersyukur. 6 bulan terlewati, saya selalu ucap syukur. Saya tidak pernah minta untuk makan kali Tuhan sediakan. Tuhan kirimkan orang-orang yang baik di sekitar saya. Tadi ini saya berpikir bahwa saya paling besar akan pulang, tidak akan melanjutkan kuliah, karena saya tidak mampu. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan gerakkan hati orang-orang yang mau membantu. Begitu terus bulan setahun saya lewati. Sampai setahun lebih, Bapak kami kembali lagi masuk rumah sakit. Dokter katakan stroke kedua. Di situ saya kembali bersyukur. Apa yang Tuhan inginkan saya lakukan. Saya sudah tidak mampu Tuhan. Sementara saya pernah meminjam uang 5 juta pada seseorang, dan saya harus mengembalikannya 1 bulan ke depan. Saya sudah minta tolong kepada uang itu dipakai. Yang tadinya saya berpikir untuk mengembalikan itu ada, tapi melenceng di luar jalur pikiran saya. Kemudian saya berpikir, Tuhan apa ini? Seminggu Bapak kami rumah sakit, saya terus bergumul, bagaimana cara mengembalikan? Saya tidak mau minta. Kembali dari rumah sakit, teman saya satu SMP yang saya tidak pernah berkomunikasi sama sekali, tiba-tiba bertelepon saya, sabar ya, kita bercerita segala macam. Terakhir dia katakan, Nilil, ada ya sedikit untuk beli buah itu. Saya transfer, terima kasih. Dalam hati saya syukur Tuhan mengirim orang perpanjangan tangan Tuhan untuk saya. Saya lihat rekening 2 juta. Sore kemudian telepon lagi teman satu SMP saya. Tetap saya tidak pernah berkomunikasi. Mereka mengatakan tetap begitu, menguatkan saya untuk selalu sama. Cerita terakhir ada sedikit beberapa yang kami kumpulkan. Saya lihat nomor 3 juta 100. Saya langsung bersorak sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Apa yang saya butuhkan Tuhan sediakan. Engkau tidak mempermalukan saya Tuhan. Saya menepati janji saya. Sebelum waktunya saya sudah tepat janji saya. Jika dikumpul itu 5 juta 100. Lalu saya berpikir, Tuhan kenapa Tuhan kasih 5 juta 100? Saya butuh 5 juta. Rupanya waktu saya baca lihat, oh iya, saldo rekening saya kurang. Jika 5 juta pas Tuhan sediakan, saya tidak bisa menarik 5 juta. Tuhan kasih bonus 100 juta agar saya bisa menarik. Begitu terus saya tetap ucap syukur, saya jalani, makan segala macam. Tuhan sediakan semua, saya tidak takut. Begitu juga dengan si Mori kena COVID di Manokwari sana. Saya juga sudah tidak takut. Tuhan kirimkan orang yang baik untuk mengirimkan obat COVID. Rupanya obat COVID itu mahal sih. Itu saya mengganti, dia bilang tak usah. Puji Tuhan. Jadi selama 3 tahun ini yang saya rasakan, banyak sekali berkat-berkat kemurahan Tuhan untuk keluarga. Untuk itu Bapak Ibu, jika ada sakit penyakit dalam tubuh kita, segala persoalan datang silih berganti di dalam kita, gak usah takut. Kita cukup duduk berdoa, bersujud di hadapan Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Aku serahkan semuanya padamu Tuhan. Katakan
nafas dan hati kita. Mari kembali kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah penguat kita. Setiap persoalan dalam hidup kita tidak akan berhenti sampai kita selalu ada. Yang kita butuhkan adalah kekuatan dari Tuhan. Begitu. Kembali saya berdiri di sini. Semuanya karena kuasa Tuhan. Pemulahan Tuhan. Mari kembali saya mainkan pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Serahkan segala persoalan hidup kepada-Nya. Beban di dalam hidupmu serahkan kepada Tuhan. Oleh karena marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan ham, persekutuan Maha Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Tidak akan diri. Shalom kepada kita semuanya. Warta jemaat di Sion Minggu tanggal 15 Oktober 2020. Nampak lebih jadwal pertemuan sektor Kamis tanggal 10 siang Oktober 2023. Sektor Sada di rumah keluarga Bapak John Sarmeli Sinaga, Jalan Durian 1 nomor 31. Sektor 2 di rumah keluarga Bapak Lenson Sembayat, Jalan Engke 3 nomor 12. Sektor 10 di rumah keluarga Bapak Situa Liher Rumah Horbo, Jalan Kenari Raya Tumiri Raya. Sektor 4 di rumah keluarga Situa SM Sinaga, Jalan Rumah Kadami Raya nomor 41. Sektor 5 di rumah keluarga Inang Situa Kristina Damanik, Jalan Akasya Raya. Sektor
3 nomor 2, sektor 7 di rumah keluarga Bapak Jalan Siswa Bilmar Saragi, Jalan Salgua. Sektor 8 di rumah keluarga Bapak Adil Hal Sidabalok, Jalan Komplek Puskesmas Batu Anam. Jadwal kebaktian atau Rosda sifat tugas Minggu tanggal 22 Oktober 2023, Minggu pagi. Liturgis calon siswa Dolok Manulang, MC Bernike Damanik Singer, tim 8, Warta Jemaat calon siswa Doli Saragi Kolektor. Sektor 5 pemusik Joseph Kondang Infokus, calon Samas Adi Irman Sinaga. Tiket calon siswa Dini Saragi. Minggu siang, Pargenda siswa Ismaida Damanik Sibasa Dodi, sektor Tolu Singa, sektor Tolu Sibasa Tingting. Siswa Warisman Sinaga Penggalang, sektor 4 pemusik Siswa Ongri Sritonga Infokus, calon siswa Jendri Ebenezer Saragi. Tiket siswa Austin Saragi. Bani Arif Sabtu sampai Minggu tanggal 21 sampai 22 Oktober 2027, Kebaktian Lapangan Do Seksi Nama Poso di KPS Resort Center Puharangkau, dan Do Seksi Nama Poso di KPS Bani kegiatan AIN. 2. Bani Ari Sabtu tanggal 21 Oktober 2027. Ia ada pembubaran panitia olok-olok J 120 di KPS Resort Center Mariana di ruang perbebasan di KPS Panolang pukul 10 siawit dan naik persisir domangan malam. Tolu Bani Ari Minggu 22 Oktober 2027. Rondo Hasaman Tahun Pos Pekabaran Injil GKPS Baligi. Hari Minggu dan membuat siluah lelang untuk GKPS Halani ai isidia kita mah siluah ni isidia aima bani duit aima untuk mengurupi pembangunan GKPS Baligi. 4. Pertemuan sesi Bapak Ibu Yaon IPA masa Bani Ari Sabtu tanggal 28 Oktober 2027. Mariana Ilumani Bapak Pandita Jaos Nas Sipayo, Jalan Semangkaraya, Sektor Walu, masuk pukul 10 siawit, Jalan Sepaling 9 Bali Pertemuan Aima Panditanan Kiaman Saragi. 5. Bani Ari Minggu tanggal 29 Oktober 2020, Sanggal Kebaktian Minggu pagi, Papa Minggu siang, Yadok Pedoh Korja Bakal Napasing. Demikianlah warta jemaat, mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami sembahkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana Engkau masih memberi kami nafas kehidupan Tuhan, dan kami juga datang ke rumah-Mu yang kudus untuk menyembah memuji Engkau Tuhan. Sudah sebagian kami laksanakan tugas kami itu memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami tidak mau mendengarkan firman yang disampaikan hamba-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, dan berikan juga kewahyuan, kebijaksanaan dan berhikmat kepada pendeta kami yang hendak mau memberikan firman itu kepada kami Tuhan, agar kami juga bisa mengerti, memahami isi firman-Mu dan bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk warga jemaat kami yang akan kami laksanakan di minggu ini Tuhan, di mana pertemuan sektor-sektor Tuhan Kau berkati, agar pertemuan sektor-sektor di KPS berjalan dengan baik, sehingga tetap memuji menyembah Engkau Tuhan. Engkau juga tahu Tuhan, tanggal 21 sampai 22 Oktober di mana pemuda di KPS Resort Center akan mengadakan kebaktian lapangan ke Haranggaul Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau tuntun mereka Tuhan, agar mereka bisa melaksanakan untuk menyembah memuji Engkau Tuhan di tempat yang disediakan pemuda KPS Resort Center Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada pembubaran tanggal 21 panitia J120. Kau berkati Tuhan, Kau
berikan kewahyuan agar berjalan pembubaran dengan baik Tuhan. Demikian juga tanggal 22 di mana Engkau Tuhan akan datang hasoman hanami Tuhan. Hasa hapor saya Tuhan ay bagi KPS Resort KPS Bali Tuhan. Yang mana mereka akan bersekutu menyembah memuji Engkau di KPS Resort Sion Sandarin Tuhan. Tuhan Yesus, di mana juga karena kami juga berdoa kepada pihak HMC kami Tuhan, Engkau berikan mereka kewahyuan, kekompakan Tuhan, agar mereka bisa membimbing, mengarahkan jemaat yang ada di GKP Sion ini Tuhan dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara kami yang di dalam proses pemulihan penyakit, Engkau urapi mereka Tuhan. Walaupun mereka secara medis sudah melakukan tugasnya Tuhan, tetapi Tuhan, Engkaulah segala obat ya Tuhan. Engkaulah Allah yang bisa menyembuhkan saudara kami yang sakit ataupun yang di dalam proses pemulihan Tuhan. Demikian juga kepada saudara kami yang mencari pasangan atau mencari pekerjaan, Kau urapi Tuhan, Kau berikan terbaik kepada mereka Tuhan. Tuhan, Kau banyak dosa kami Tuhan, baik dalam hal percakap, perlahu pangabag kami dalam dia ilog-ilog-mu, ampuni ham kami Tuhan. Kasi talo pag namin manjalo ba sa paso na lahat sa pinagkanan mo kahit namin. Pitawan man tao namin Tuhan, ibagat si Jesus Kristus, ikaw kapres mo ng manibalo namin. Amen. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta, mari kita menyanyikan lagu Roh yang Hidup. Mari kita undang Roh Tuhan. Biarlah Roh Tuhan memenuhi setiap kehidupan.
Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih saat ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan supaya kami boleh menyerahkan hati kami